Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Esmiadi dengan NIM 2101649 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu yaitu Dra. Ermawati Arif MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi wawancara. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian wawancara, di mana wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Wawancara atau interview juga merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh ditanyakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, ataupun audiovisual. Wawancara juga merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. B. Jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas ini, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. 2. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besarnya. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya akan diwawancarai oleh seorang pewawancara. Orang yang jadi pewawancara tersebut bisa seorang staf personalia, manajer departemen, atau utusan departemen. Yang kedua, wawancara perilaku. Wawancara perilaku atau disebut juga dengan behavior interview, fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seorang. Yang ketiga, wawancara situasional. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, wawancara kasus. Pada wawancara ini umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan bisa berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana kamu menangani kasus yang diberikan tadi. Yang kelima, wawancara via telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara atau daerah si kandidat. Yang keenam, wawancara presentasi. Dalam wawancara ini, seorang yang melamar pekerjaan akan diberikan sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Waktu yang diberikan kepada kamu adalah 30 menit, alokasinya adalah 15 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk presentasi. Yang ketujuh, wawancara panel. Biasanya dalam wawancara panel, kamu akan diwawancara oleh 5 pewawancara. Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan. Jenis-jenis wawancara yang ada dalam dunia jurnalistik, baik media cetak, online, ataupun media audiovisual. Yang pertama, wawancara dengan janji terlebih dahulu. Wawancara dengan janji terlebih dahulu sering juga disebut dengan interview by appointment. Dalam jenis wawancara ini, yang terpenting adalah melakukan persiapan matang terlebih dahulu, seperti mencari tahu latar belakang orang yang akan diwawancarai. Selain itu, pokok-pokok yang diwawancarai juga harus dipahami dengan matang. 2. Wawancara langsung. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, bagian yang terpenting dapat direkam untuk digunakan kelak sebagai ilustrasi audio yang aktual.
Wawancara langsung ini akan lebih menghidupkan sajian sebuah berita atau informasi karena pendengar dapat menerima langsung informasi dari narasumber. Wawancara langsung ini dapat menambah aspek human interest. 3. Wawancara di tempat kejadian. Wawancara di tempat kejadian ini sering pula disebut dengan on the spot interview. Cara wawancara seperti ini biasanya dilakukan saat sedang ada peristiwa kecelakaan besar atau ada bencana alam. 4. Jumpa pers. Jumpa pers sering pula disebut dengan wawancara jenis newcomer. Wawancara jenis ini biasanya bersifat rombongan, artinya ada banyak pewartawan yang mewawancarai satu narasumber atau lebih dengan durasi yang bersamaan. Yang kelima, wawancara melalui telepon. Jenis wawancara ini bukan utama. Wawancara via telepon ini digunakan pada waktu yang darurat saja. Yang C, jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban luas dan bebas. Yang dimaksud dengan luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua yaitu pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahan maupun kekuatannya. Yang membedakan hanyalah struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak saja. Kebanyakan pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung singkat, tetapi kelemahan pertanyaan semacam ini beberapa hanya mengungkapkan sedikit hal saja. Yang keempat, pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak menjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini jawaban mudah dipahami dan dapat pula menghemat waktu. Yang kelima yaitu pertanyaan beban, merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab yang disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Pada pertanyaan beban semacam ini jarang digunakan karena akan menimbulkan beban emosional kepada penanya dan penjawab. Yang keenam, pertanyaan terpimpin. Dalam pertanyaan terpimpin ini merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi penanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya seperti untuk orang ketiga. Gaya pertanyaannya pun semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terganggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Yang E yaitu praktik wawancara. Yang D yaitu lembaran bimbingan wawancara. Nah, pada bagian yang D ini, pedoman wawancara siswa, kita akan mewawancarai salah satu siswa sebagai contohnya dengan nama Intan S. Mulyadi, dengan pewawancaranya yaitu DRA Ernawati SPD. Tempat wawancaranya yaitu SMA Negeri 6 Merangin yang tepat di kelas 10 MIPA 2. Waktu wawancaranya yaitu dari jam 7 pagi tepat sampai dengan selesai. Lama wawancaranya 60 menit per orang. Dengan tujuan yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan siswa tentang agama. Kita sebagai pewawancara dapat menanyakan apa yang kamu ketahui tentang agama, seperti tergantung agama yang dianut oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai respon siswa terhadap pelaksanaan agama dengan cara tes mengaji. Pertanyaan yang pertama yang bisa kita ajukan yaitu, bisakah Ananda mengaji? Atau apakah Ananda pernah mengikuti lomba mengaji seperti MTQ atau lomba yang lainnya? Pertanyaan selanjutnya, apakah Ananda sudah pernah mendapatkan juara dalam perlombaan tersebut? Atau penghargaan apa saja yang Ananda pernah dapatkan dalam sebuah perlombaan mengaji? Yang
ketiga, tujuan untuk mendapatkan informasi, di mana tujuan dan alasan Ananda mau mendaftar di SMA ini. Yang E yaitu praktik wawancara. Hal yang harus dilakukan ketika akan mempraktikkan sebuah wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyusun laporan wawancara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tidak ada gading yang terletak, begitu juga dengan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.